Nyampe, udah kepasang semuanya. Yang masang gua, saking pengen ngedit duit, biar untungnya enak gitu. Iya. Gue yang masang, gue yang install Windows sama Word-Wordan segala macem. Iya tuh. Buat gue install nih, buat lama tuh, wah enak nih duitnya nih. Nggak dibayar. Ke Gregen, Wagandaga, Jogo-Jogo, Rigi Kogo. Kalau gitu bahasa gitu masih bisa gue. Dengerin, mengartikan. Bisa artinya? Rigi Kogo, Gogo Fagar. Iya, gue tahu lah. Iya. Rigi Kogo. Wagandaga, Daga Jaga. Kalau pakai apaan bahasanya? Ya sama gitu loh. Gitu ya? Lu bisa lo ya? Bisa Gigo. Enggak. Kalau Unang bisa. Unang. ya, Wagandaga, Daga Jagal. Kategori unang gua. Gue tahu itu maksudnya, tapi gue nggak bisa. Gigi Gaga. Nggak bisa. Nggak bisa. Katro. Keluar dari sini. Iga Yaga. Iga Yaga bisa? Iga Yaga. Apaan? Iya apa iya? Iya benar. Igi Jaga. Iya kan? Iya, Igi Igi Jaga. Jaga. Igi Jaga. Unang dong ya, bahasa Unang dong. Lu bisa ya? Karino. Oh, kalau Karino iya. Bisa dong. Banyak tahu di rumah lu ngapain gini. Gini. Karino. Penting. Sangat berguna untuk mengisi hari-hariku yang sibuk ini. Penting. Jadi lu ngabuburit nih. Ngabuburit terus gini. Iya. Uwa manung ugrap maning. Uwa manung ugrap maning. Kita ngapain skrip sketsa aja udah ngantuk, coy. Itu lu ngapain begini. Tapi ngerti gua. Tomel bisa nggak, Tomel? Apa? Tomel bisa? Nggak bisa. Nggak bisa juga sama dia. Ngomongin sketsa, di komen-komen udah mulai banyak. Seiring berjalannya waktu, Mr. Wancoy sudah mendalami perannya. Acting skillnya mulai meningkat. Waku ya. Nambah, seenggaknya. Terutama di bagian dance kan. Bagus tuh. Batavia Group. Betul dia dancer. Dancer ya. Dancer. Kaku gue. Gaya sih semi blank. Semi blank tuh mana tuh? The Next Me. Pas lihat yang gini-gini. Kok juga teh aser. Gue mau beralasan kondisi badan gue kayak tinggi, agak gemuk. Nggak bisa ternyata. Ada dancer yang sebadan gue tapi luas ada. Ada. Michael Jackson 182 lo tingginya. Ya, tapi kurus. Maksudnya Kita kan tinggi, gempal, tapi gempal. Semi blank. Saya bilang segua. Iya. Segua. Ya, tapi Gue tadi justru yang malah jadi bahan pertanyaan gue pernah tuh. Ini maaf banget gue bilang bukannya ini nih. Tapi orang dancer, sorry nih ada nggak yang gendut gitu gue Banyak. Nggak tahu ditunjukin ada banyak ya. Banyak. Jadi nggak ngaruh ya. Kan karena selama ini gue ngeliatnya kurus-kurus orang dancer gitu. Banyak. lulus aja. Honda tuh Street Fighter. Iya, dia dancer aslinya kan. Jangan gitu. Dansum, Ricky sih. dansum, dansum Ricky sumo. sih. Ricky sih kan jogetnya luwes. Prama dancer. Deng deng deng. Prama bagus tuh Prama. Lu bayangin Prama dancer. Wah. Rambutnya Lu muter-muter. penyanyi siapa yang penyanyi tapi dance-nya jago juga. Michael Jackson lah. Brown? Chris Brown. Udah. Dia. Iya, jago emang jago. Iya, dia. Bisa dibantah tuh dia tuh. Iya. Justin Timberlake jangan salah. Nah, Jago. Satu lagi, udah pasti Bruno Mars. iya. Jago. sih, ya. Jago dancer. Boleh dia. Kalau Jago. gue anteng Drake gue demen gue. Tapi bukan dancer dia. Iya, rapper. tapi maksudnya enak gitu ngeliat jogetnya gitu. Tipe-tipe lo ya. Iya, Drake Santai. nyantai gini-gini gitu. Keren aja tapi malah nyanyi tapi sambil lo gini-gini gitu. Snoop Dogg juga asik Snoop Dogg. Dia main di Iya. bawah tuh Snoop Dogg tuh. Bebeto juga asik Bebeto. Hehehe. Coba baca deh sekarang nih, deh misalnya. Enggak nih, klub ya. Yang itu. Who's that girl? Gini. Gue masih hafal gue diskonya Wancoy, Pai. Gue masih hafal. Itu gini. Iya. Gaya udah capek. Tapi masih pengen joget badan diam tuh gitu. Buka gini.
Gimana ceweknya tertarik melihat ini. Lihat ini cewek tertarik. Gue masih apa, gue wancoy jogetnya deh, badan nih gini-gini doang, tangan ke kantong, gini-gini aja deh. Gitu doang Kalau deh. itu bukan joget, John. Jatuhnya Jatuh dalamin peran itu. Dalamin peran kalau gitu. Kalau itu dalamin peran. Sekarang ya udah tadi kan lu bilang kayak kita belajar unang ngabuburit ke Tariko. Sempat di waktu yang sesibuk ini kita akuin. Alhamdulillah puasa barber. Bener gak? Barber. Ramadan. Iya. Dak dok dak. Apa lagi? Sak. Iya udah. Di mana-mana. Dia Di mana-mana YouTube ada. kerjaannya sesuai jumlah sholat per harinya. Subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib, isya dan tarawih plus. Ini balik dari sini ada nggak? terakhir udah. Oh ini terakhir. Oh, Coy, kalau dibacain sehari berapa ya angka? buset tuh. Nih, ya, lihat nih, per hari bisa segini. Lu kasih lihat aja. Sini berapa? Ini bisa nih, segini bisa deh, segini. Oh iya. Ini bisa per hari. Gini sebenarnya. Oh. Tert. Oh, Susah tuh. Tembakan tert gitu. Susah tuh. pantesan ulah bening ubal. Iya. Baru nyampe. Tadi pagi gue tes drive ke Bogor. Oh lu udah? Dia Oh. cerita deh. Oh lu udah? Oh dia kan tes. Dia tes drive ke Bogor. Enak. Nggak ada ngajelukan. Enggak, tapi gue Series 5. I know. Tapi gue boleh juga nih pas pertama kali beli selera mobilnya boleh juga gue bilang. Dia nanya kan, Pak kalau ini gimana nih? Captiva, wih, selera langsung ke sini nih. Boleh bu. Jadi kangen sen pakai tangan kanan. Widih. Jangan gitu Europe. Amerika juga kan? Sama. Iya, Captiva juga gitu juga. kan. Iya. Serem. Serem. Under 1 years apartment. 2 car. Two motorcycle. To iPhone 17. 2 iPhone 17. Umroh comeback to come. Kami tukang. Gimana sih mau pergi? Kalau pergi, comeback to come. Gitu tuh bahasa Inggris. Back. Comeback to come. Itu datang lagi. Ada betul bisa juga. Comeback to come. Tapi gue setiap ngisi acara budget pengajian pasti ditanyain geng gue, Bang Gopay mana, Bang Riko, Wancoy ajak dong sini pengajian. Ikut dong, kita ikutnya boleh deh. Sesekali. Nanyain mulu coy. Iya, kalau waktu pas sih jalan. Lu ngomong gue. gini aja Jo, kalau misalnya Bang Gopay mana? Kalau gue bingung ditanya sama jamaah baru gue kontak dia. Wush, masuk dia guru lu. Jatuhnya guru. Kan pion maju duluan, lu gituin. Iya. Ratu belakang ratu. Oke. Pilihannya ratu lagi kan raja. Kemana aja bisa dia. Nge-cross gitu bisa. Iya, ratu. Maksudnya setel. Filosofinya, setel. filosofinya coy. Setel. Raja duluan apa ratu duluan yang mati? Kalau udah kelar semua, catur. Ya ratu, terakhir raja. Maksudnya? Iya kalau raja udah mati udah beres udah. Bukannya ratu? Ratu dong. Enggak dong, skakster. Skakster baru skakmat raja. Seter itu raja. Seter itu laki. Ayo 10 juta. Yang terakhir. Ayo 10 juta. Ini, Ayo ster itu ratu. Gue Google. Iya ster ratu, ayo. 1 juta aja. Sini. Ratu kan? Secara Enggak sini. Secara- Sini ster ratu. Ini gue yang jurinya. Ya udah, ayo 1 juta. nggak usah taruhan, gila nggak usah taruhan. Gua posting sosmed deh apa gitu yuk. Iya. Aduh. Ayo. Iya. Posting sosmed. Enggak saat halaman dulu. Sebenarnya tadi dulu gue gini sebenarnya emang dari kecil kita main catur raja tetap dibilangnya tapi apa Bentuknya dia. Ya satu udah, bentuk ya udah, satu apa pantas seorang ratu jalannya bisa kemana aja Ya udah ayo. Posting feed.
Kalau misalkan catur dari Ya ngeles mulu. Inggris, itu Lady Di-nya. Iya, ayo. Masing fit aja, ayo. Nggak duit. Far ayo. gimana? Ayo, Far? ayo. Star adalah menteri. Iya, Oh, Ratu. Iya, Ratu. salah. Ratu. Oh, nggak ada Raja Ratu berarti? Iya, makanya itu. Nggak ada Ratu, nggak ada Yang intinya. paling terakhir dikalahin tuh yang skakmat itu Iya, raja. raja. Cekmet itu siapa tuh? Raja. Skakmat raja. Star menteri. Bukan. Kalau kita main catur, Ya. Matinya di siapa yang kan? mati duluan meskipun masih banyak nih. Iya. Ini udah mati, permanen udah kelar. Raja. Iya, raja. Bukan ratu. Bukan. Nggak ada Ratu sebenarnya. Star tuh menteri. Oh, menteri. Iya, kalau perang kan laki semua. Nggak berani salam. Tapi dia bentuknya kayak mahkota ratu ya. Iya, Iya, itu benar. bentuknya. ya. Oh, tuh tapi dia raja Kayak- gitu. Kayak Rolex ya. Maksudnya crown gitu. Kayak itu kayak yang Iya. yang ini nih, kayak crown yang ini nih. Ganti lagi. Iya, crown yang itu. Kalau hotel lupa bentuk crown. Iya, gini kayak seter emang. Seter di komputer. Seter di komputer. Tapi emang kalau main catur tuh ya, gue sih jujur biasa minum extra jus. Buat fokus. Fokus. Karena di fokus. Iya. Extra jus ultimate ya. Lu tau nggak yang bikin fokus apa? Apa lagi tuh? Karena mengandung green coffee. Nah, kita udah nyobain kan berapa kali nih extra jus. Gue punya GERD parah. Gue pikir kayak beberapa minuman energi drink yang udah gue coba sebelumnya, aduh lumayan gelitik nih lambung nih gitu kan. Pas cobain ini enggak, Ternyata enggak. ternyata ada green coffee. Betul. Green Iya. coffee itu apa, Pak? Green coffee itu yang memang zat alami buat energi, buat nambah energi. Gue minum deh. Iya. Dan rasanya makin canggih dari kemasan, dari rasa udah makin canggih. Ini extra jus ultimate nih. Jangan dilupain juga Pak, natural kafein. Karena ini minuman culture buat kita yang apa ya, bikin fokus kerja, iya, semangat lagi gitu. Jadinya fokusnya lebih panjang. Tapi kalau bicara kerja, dari zaman Nabi udah ada Pak ya. Iya. Bekerja keras tuh udah dari zaman Nabi sih. Oh. Apa yang Anda ketahui tentang knowledge tersebut? Kalau misalkan kita bicara tentang kerja keras, Iya. ada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Oke. Yang namanya sahabat Nabi. Sebelumnya nih gue disclaimer dulu, bukan disclaimer, maksudnya ngasih tahu. Iya, iya. Di mana-mana sahabat Nabi itu selalu cinta sama akhirat, dunianya tuh nggak kelihatan lah. Tapi kalau orang-orang lain ngelihat Ibnu Abbas saking giatnya dia bekerja, sampai nyangka nih orang terlalu dunia, nggak mikirin akhirat. Padahal sebenarnya enggak. Itu sebenarnya sebagai tauladan contoh kita manusia-manusia yang kekinian gitu ya. Nah ngeliatnya ke Ibnu Abbas, dia yang cinta akhirat, pekerjaannya pun begitu getolnya. Bener nggak sih? Bener nggak? Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Namanya itu kan kita nggak tahu. Bolehkah saya menambahkan? Hai. Oh, Bolehkah saya ini gua menambahkan? dulu? Iya. Iya. Oh, Ibnu Abbas juga namanya. Bukan. Sa'ad bin Mu'adz. Apa tuh? Dia adalah Apa? farmer kalau sekarang tuh. Pencinta untuk apa namanya ngurus Iya, peternakan. 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 Suatu hari dipanggil sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salaman bukan nih? Benar. benar. Tapi dia nggak tahu. Oke. Bener. Di sini lah. Di sini benar nggak? Iya, iya. Kenapa tanganmu kasar? Betul. Dicium tangannya. Ini untuk keluargaku, aku bekerja. Betul. Dengan dicium tangan oleh Nabi Muhammad, dia haram dari api neraka. Betul. Jadi memang bekerja keras dari zaman Nabi memang sudah disarankan dan dianjurkan. Terlebih untuk menafkahi keluarga. Abdurrahman bin Rauf, sahabat Nabi yang terkenal pekerja keras, berbisnis dari nol di kota Madinah sampai akhirnya jadi juragan yang sangat baik. Dia terkenal sangat sering nyumbang, sampai pernah nyumbang 700 unta beserta pangkuannya unta tuh isinya dah pernak-pernik ya. Hai, Abdurrahman bin Rauf,
Iya. Gue tadi udah baca tuh. Gue aja kesel. Boleh 21 boleh. Abdurrahman bin Auf tuh cerita bahwa ngajarin kita bahwa jadi orang kaya tuh nggak ada hubungannya sama usaha. Dia tuh bener-bener the real takdir. Jadi dia pernah pengen cita-cita jadi orang miskin, Pai. Oh ya? Cita-cita jadi pengen orang miskin. Karena kan kata Nabi, orang miskin dari kaum muhajirin nanti akan masuk surga 500 lebih tahun daripada orang kaya nanti di akhirat. Kata Abdurrahman bin Auf, wah ini selama ini harta kekayaan saya nih. Padahal beliau tuh sedekahnya, ini ibadahnya, jihadnya semua lancar. Tapi dia gimana ceritanya biar dia mau nih harta kekayaannya nih udah nih nggak inin dia, nggak biar dia miskin aja gitu. Waktu perang Tabuk kan ceritanya kan sebelum berangkat kan sahabat Nabi diuji tuh sebelum jihad. Jadi mau panen kebun kurma nih ceritanya kan. Kurma kan kalau udah waktunya panen harus dipanen, kalau nggak panen dipanen busuk deh Pak. Akhirnya jihad Tabuk. Udah sahabat-sahabat Nabi udah yakin Bismillah deh Allah pasti akan jaga deh semua harta kita segala macam. Pas balik diuji sama Allah busuk. Semua satu kota Madinah. Oh, terus? Korma paling bagus tuh korma Madinah tuh korma ajwa yang hitam. Yang dibawa masih Jahir. Yang itu korma ajwa tuh. Nah, udah tuh habis itu Abdurrahman bin Auf bilang kan pas pulang, wah ini aja saatnya gue nih. Hartanya semua nih orang nih kurma-kurma yang udah busuk. Orang-orang nih gue beli dengan harga normal. Habis itu kan duit gue habis. Gue nolong dia. Udah deh selamat deh gue ntar di akhirat. Yang nggak jadi orang kaya, udah kan, dia beli Pak semuanya Pak, udah orang-orang Islam jadi nggak sedih lagi kan, dibeli dengan harga normal, kurma busuknya, datang dari Yaman, utusan kayak kerajaan Abraha itu Raja Abraha datang tiba-tiba bilang, dibeli itu di tempat kita lagi ada wabah penyakit kata tabib kami yang obatnya itu cuma kurma busuk dari kota Madinah, akhirnya dibeli 10 kali lipat harganya. Terus akhirnya dia bilang, ya udah gimana saya mau jadi orang miskin, akhirnya kaya malah tambah kaya 10 kali lipat kekayaannya. Yang beli orang dari Yaman tuh. Iya. Pas datang dia nggak? Yaman. Bukan tuh Yoman. Itu Yoman. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Gimana coy? Tangan lu udah gatel pasti kan? Mau terima duit banyak besok? Terus terang, gue udah kebiasain kok. Jadi nggak terlalu gatal-gatal banget lah. Ya elah, pakai udah kejual. Padahal kemarin udah gue incer ini. Hah? Apaan tuh coy? Ini kok rumah di Menteng. Padahal cuma 30M. Ini udah masuk di wishlist gue kemarin. Sekarang udah kejual. Aduh. Sabar. Tak ada lagi yang lebih bagus. Oke dah. Sabar dah. Bukan main. Ngomongin rumah 30M. Urusan utang gimana nih? Gila, dia ngapain pakai datang lagi sih? Padahal kan kalau besok jangan utang. Palanya gue beli. Iya, dia nggak tahu aja. Iya. Buset, lu ngomong apaan, beli apaan? Utang lu bayar. Coy, kita harus kasih pelajaran deh. Biar dia nggak macem-macem sama lu. Kagak usah, kita main di tenang. Kita kan orang baik, kita rangkul aja dia kok. Oke. Cepetan keluarin duit lu pada. Bayar utang lu. Kalem, woles, santai bang. Tenang aja, besok itu gue dapetin warisan. Jumlahnya miliaran, jadi woles aja bang. Warisan? Ah, yang boning lu. Baru tuh yang bener. Bener bang. Ini H-1, besok dia dapat uang miliaran. Bener. Oh gitu? Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi?
Makanya ente tenang dulu bang, tenang aja. Ya, sabar ya. Iya, maafin gue ya. Ntar kalau warisan lu pada cair, langsung lunasin utang lu ya. Santai bang, kalem. Kita bayar utang kita bang besok. Sebenarnya gue capek kerja begini. Tapi lagi ya bang. Iya, passion gue bukan lagi utang. Tapi gue dancer. Dancer. Yang begini jadi dancer. Cocok sih. Cocok. Iya, oh gitu bang. Oh dancer. Seriusan bang? Iya, sebenarnya gue dulu di Batavia dancer. Cuma bokap nyokap gue larang gue. Katanya laki-laki mesti gagah, mesti kuat. Makanya gue kubur impian gue buat jadi dancer Agnes Monica. Makanya lo jadi penagih ya bang. Iya bener. Sekarang gue sih pengen buka studio dance. Nama sih udah ada, cuma modalnya yang belum ada. Kalau boleh tahu namanya emang apaan bang? Namanya DCDS. Apa itu bang? Debt Collector Dance Studio. Iya. Culun sih ya. Agak kurang ya, tapi nggak apa-apa dah. Jadi gini bang, gue tuh sebenarnya udah punya rencana. Besok warisan gue turun, selain gue bayar utang gue modalin buat bisnis studio dance lo. Tenang aja. Ah serius nih? Bener bang. Dari rukonya, kaca, sound system, kostum, semua kita modalin. Bener. Bang, makasih banyak ya. 3.001, 3.002, 3.003, 3.004, 3.005, 3.006, 3.007. Olahraga mulu. Kuat banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seru banget nongkrong-nongkrong nih. Iya. Dul, lo kelihatan agak sehatan sekarang. Biasa. Ini habit dari kecil. Olahraga. Sport. Nggak ada yang berubah. Loh, ini siapa ini? Tat. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Bisa kali tuh. Enak yang bikin seger-seger nih gitu. Oh, ini ya. Makasih ya Tat. Ya. Sama-sama. Pai, kita berdua juga mau. Oh juga. Mau dong itu. Tenang. Tenang aja. Nah, Ini gitu ada dong. buat sahabat-sahabatku. Thank you, Pai. Thanks, Dul. Oh, mantep. Terbaik. Seger bener. Ngomong-ngomong, sepertinya kalian happy sekali. Ada apa? Iya nih, Pai. Kenalin nih, teman baru kita. Rival Justin Timberlake. Dancer dia. Masya Allah, luar biasa. Jago ngedance. Iya. Kalau saudara berkenan, bolehkah saya melihat dance saudara? Iya Dul, udah tenang, dia orangnya nggak malu-maluan. Habis ini pasti paling ditunjukin nih. Ya, gas dong bang. Ayo. Jadi malu nih kita nih. Tidak apa-apa. Silakan. Silakan. Oke, ya. Mana? Jago kan titisan Michael Jackson ini? Nggak tahu, abis minum langsung jago banget dance-nya. Jangan raguin. Ya, menurut saya memang bagus. Cuma dalam Islam jangan memaksakan sesuatu melampaui kemampuan. Jangan gitu Tat. Namanya juga usaha. Ngomong-ngomong, mereka calon investor saya Tat. Gimana? Investor? Iya, jadi tuh gue besok keluarkan warisan gue Dul. Rencananya gue mau bukain studio dance buat abang ini. Gitu Dul. Sahabatku Wanda.
baiknya jangan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Enggak. Ini pasti, Pak. Belum pasti gimana? Kita udah bicara sama notaris, besok pasti cair. Jadi, menurut saya, kalau rezeki datang, itu wajib disyukuri. Kalau belum datang, bersabar. Jangan memberikan harapan ke orang lain. Ini semua masih angan-angan. Ingat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Tapi Pak Ustadz, kalau kita mau buka studio, gimana nih ya? Baiknya dimulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung besar, jangan dipaksakan. Intinya sesuai kemampuan saja. Baik. Ya sudah, kalau begitu. Saya ingin ke surau, mengajar anak-anak ngaji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Gua hargain niatan baik ame support lo. Tapi perlu lu ingat, utang tetap utang. Jangan lupa lu bayar. Udah siap, pokoknya aman bang. Aman. Iya. Jangan lupa studionya ya. Benar. Lah segala ragu ente. Sabi, Bang. Ada-ada aja coy. Ya namanya juga hidup kok. Ya udah kita kemon. Kita mau rayain hari terakhir kita jadi orang miskin. Yuk, let's go. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. I wanna love you gitu kan. And treat you right. I wanna love you. Saya mau beli kurma semuanya. Sudah ada nih. Sambil ngomong sambil ngelipin rambut gitu. Satu gotek satu. Iya. What is your knowledge about that kurma? 2 nilai plus kurmanya itu ada 2 nilai plus. Dua. Kurma ajwa. Iya. Ya. Gue tahu. Apa tuh kelebihannya? Gue nyaman kedudukan di sini. Ya. Gampang kalau kurma mah coy. Ini coba lah. Tidak semua kurma. Enggak semua kurma, ini khusus dia Ini emang. khusus, ini dia Nabi cuma di Muhammad. Madinah doang. Itu yang dibawa Kurma dulu Nabi dari bilangnya. kita kemarin. Oh, Iya. GERD udah pasti lambung kalau Gua kasih dulu ya. kurma kan ya. Ya. Gue dulu ya. Apabila ada kita kayak mungkin zaman sekarang itu istilah diguna-guna gitu ya. Oh pantang tuh. Lo makan itu di pagi hari. Kalau perut lo kenapa-napa, itu adalah obatnya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita kayak diguna-guna menolak bala Nolak bala. dan harus kita makan di pagi-pagi. Menolak bala-bala. Nah, tuh bawaan. Yang kedua, Bertahan selama setahun tidak busuk. Biar perlu Di luar kulkas. Iya enggak? Iya, gue di luar kulkas. Iya, boleh. Tidak semua kurma seperti itu. betul. Iya. Boleh. Setahun. Setahun nggak busuk setahun. Jawab. Setahun nggak busuk. Boleh. Apa? Boleh. Klasemen sama. Boleh. Nih ibarat kata kalau netizen bilang klasemen Panjangan waktu. One Coy hat trick again di episode ini. Iya, sama di bawahnya ada gini. Extra Joss menyusul di klasemen di peringkat ketiga. Extra Joss. Minuman culture kita akhirnya menyusul guys. Yo, Extra Joss Ultimate Yo, udah langsung nih. Ibaratnya Madrid deh. Madrid. Langsung begitu. Ada yang komen juga, ibaratnya Wancoy bawa bola dari depan gawang sampai golin sendiri, asis sendiri katanya. Wah, gila. Tapi nggak kali ini seri. Oke, boleh. Kondisi seri gue dua sama Riko. Iya, benar. Walaupun ilmunya yang tadi kan gue tebak. Yang cium tangan bener. Tapi emang kerja keras justru Allah, Nabi benci sama orang yang malas-malasan ya, kan Jo? Benar. Mukmin yang kuat, orang Islam yang kuat lebih dicintai Allah dibandingkan orang Islam yang lemah.
Sayyidina Umar tuh pernah ngelihat ada orang jalannya gini kayak tawadu, rendah hati, dipukul sini sama Sayyidina Umar. Bukan kayak gitu caranya jadi orang Islam. Kalau jadi orang Islam tuh harus begini tegap jalannya. Bukan sombong, maksudnya supaya jangan kelihatan lemah sama orang. Bahkan Nabi ngajarin kalau lagi di medan jihad tuh kalau ada orang-orang yang kena pakai uban kan udah rambutnya udah tua biar nggak ini boleh disemir kalau lagi jihad tuh. Semir hitam biar kelihatan lebih muda gitu. Jadi ingin menunjukkan bahwa lu laki-laki harus jadi kuat. Orang minta-minta sama Nabi nggak boleh kan, maksudnya Nabi kenapa ngajarin seperti tadi ya kan, sahabat Nabi itu ngajarin bekerja kenapa? Supaya lo jadi orang jangan punya mental tangan di bawah begini tukang minta-minta. Iya, ngarepin hidup lo, ngegantung hidup lo dari ke orang lain gitu. Walaupun tuh satu perbuatan mungkin misalkan Gopar udah lu ntar keluarga lo gue bantu dah. Udah lu ntar duit tiap bulan gue kirimin, tetap aja kata Sayyidina Ali kan, nggak, aku berbagai macam kepahitan dalam hidup udah aku alamin, dan kepahitan dalam hidup yang paling berat adalah berharap sama manusia. Makanya itu dibilang kasih tahu hidup tuh jangan berharap sama manusia, makanya kita harus usaha sendiri, kerja keras. Iya. Gitu maksudnya. Iya, kita juga ngalamin lah semua kan. Pasti. Kerja keras. Dari lulus SMA sampai gimana sampai kita sekarang jatuh bangunnya udah berasa lah. Iya. Kayak masih punya motor, awal punya motor tuh yang kerjaan ke departemen tuh. Gue ingat banget tuh. Jet X pertama kali. Motor lu Jet X kan? Yang pertama kan? Jet X. Iya kan? Supra dulu. Supra X. Baru Jet X. Supra X. Baru Mio. Oh iya, pernah lu Supra X ya? Supra X, Jet X. Baru Mio Adidas. Iya. Itu tuh dapat kerjaan pertama bikin kop surat. Banyak deh 2 rim. Untung 50.000. Ke kota. Push di cash Keramat Jati. Ya, dari situ gue belajar cetakan tuh. Dari situ. Untung 50.000, udah seneng banget gue. Iya. Abis itu tuh baru kerjaan-kerjaan yang lain. Yang the best lagi, kerakit 2 PC hari itu mesti jadi pakai bus. Pakai bus. 2 PC, monitor loh. Kalau atu-atu. Sendiri loh. Ih, sendiri coy. Buset, Gue inget dia emang banyak-banyak duitnya pas yang banyak-banyak ngerakit PC lu Pak ya. Iya. Iya lu momen itu tuh. Naik bus. Busnya mau nungguin lo tuh. Mau, yang angkat mau. Kan bayar 2 kali, bayar 2 bangku. Telak gue tuh. Itu sih Ingat gue momen itu. Itu kan pas gue lagi kabur dari rumah, lu lagi sibuk-sibuk itu. Iya, Gue baru tahu dulu dia orangnya bucin banget sama cewek. Ceweknya dibeliin Motorola Fitri. Ngaku lu. Iya. Sama dia udah ntar aku beliin gitu. Gue bucin juga sama cewek gue bilang. Gila gitu. Dia beliin Motorola Fitri gitu. Pengalaman kerja paling unik, deg-degannya gue ada satu. Ada event basket gue di Jogja. Di Jogja. Skala nasional. Yang datang pemain nasional, sponsornya besar. Iya. Penontonnya ratusan. Semua tuh ya itu organize gua sama Fana sama Boboy. Jam berapa nih? Jam 11 udah tip off kita. Sponsor udah datang. Temanya Decades. Decades. Sponsor udah datang, peserta datang, media datang. Kontainer mogok, ringnya nggak ada. Gue mau nangis tuh di musola, sumpah. Riko dicari itu. Ringnya nggak ada, aturan nyampe dari subuh. Akhirnya gimana? Datang telat sejam, loading dulu, mundur 4 jam. Gue mau nangis tuh. Karir gue terancam. Aduh, vendor gue marahin. Ya kan, tukang-tukang begitu kan handphonenya masih yang handphone mati di mana gitu, nggak bisa Sherlock. Tuh gue menangis tuh. Hampir terancam tuh 15 kota gue. Kota pertama jelas. Itu. Iya. Ujiannya tuh. Iya. Untungnya masih mau nunggu yang lainnya ya. Pada saat loading malam, gue sama Bayu Raditya tuh dribble. Kan kids tuh, gue ngomong gini sama Bayu. Apa kita main Smackdown aja ya, nggak ada ringnya seru nih. Omongan adalah doa. Ringnya nggak nyampe. Lu sih kok doa begitu? Ringnya belum ada nih. Sponsor nyampe telak begini. Gak ada ring, ringnya ada. Nangis gue nangis, berkaca-kaca udah. Tuh gue tuh. Satu kerjaan lagi nih. Masih berhubungan dengan PC. Sekalinya ada ngerakit PC 5 di departemen. Nyayur gue bilang. Ini gue terbanyak, gue pertama nih.
Itu tuh ya. Iya, but udah rakit PC segala macam, harga udah oke. Tapi sebelum rakit PC, ngecek harga PC dulu lewat Yellow Page. Iya. Kuartel gua. Ada kali tuh habis 50.000. Teleponin toko atu-atu. Sebelum kesana. Mangga 2 ya. Apa aja Mangga 2 di mana gitu. Gua teleponin tuh Yellow Page di wartel aja pakai buku kuning. Teleponin, catat harga. Samperin atu-atu baru. Jadi biar jualnya enak harganya, tapi untungnya enak. Jadi misalnya VGA gue beli toko ini, prosesor di ini, hard disk di ini gitu. Baru ngerakit di sini. Gue bayar tukang yang bisa ngerakit tuh, lu pinggir dulu yuk di gang sebelah. Gue bayar lu mau ngerakit gitu. Lu juga telaten juga deh ya. Pinter otaknya. Biar murah. Set, udah segala macam. Balik ya, taksi ya gak? Taksi tuh enak, adem-ademan, taruh di situ semuanya. Sebagian ada lagi mau dikirim monitornya baru lusa. Nyampe udah kepasang semuanya. Yang masang gua, saking pengen ngeditnya duit, biar untungnya enak gitu. Iya. Gua yang masang, gua yang install Windows sama Word-Wordan segala macam. Iya tuh. Buat gue install nih, buat lama tuh, wah enak nih duitnya nih. Set. Nggak dibayar. Kenapa? Terus PC-nya gimana? Jadi di departemen itu tiba-tiba ada namanya penunjukan langsung kan, dulu di bawah 100 juta penunjukan langsung. Ada yang dari partai tertentu yang dapat. Nah kerjaan gue gimana? Puyeng gue. Wah udah duit orang. Enggak, udah puyeng banget gue. Luntang lantung. Gue kayak orang gila. Gue ada sih di sebuah gedung, gue ke lantai 5. Ke situ aja gue pengen ngadu, kemana yang ngadu aja sini deh. Ini jadi gedung ini adalah tempat menteri. Menteri di gedung ini. Lantai 5 aja. Entah kenapa, buka lift. Satpam ngomong gini, oh iya pak, ditunggu. Hah, ditunggu? Gue kayak orang bego ya. Set. Datang ke satu orang raap, staf ahli menteri. Pas gini, dia sambil gini, ya duduk, ditungguin juga. Pas gini, lah kamu siapa? Lah nggak tahu, pas saya disuruh masuk. Terus? Enggak sana udah, kamu jangan gini. Oh iya deh pak, tapi pak di mana pak ya tempat untuk apa namanya? Bukan bilangnya apa sih itu? Bukan ngadu apa? Komplain. Ya pengaduan, ya komplain untuk masalah gini. Masalah apa? Ya. Dari gua ngomong diri, jelasin disuruh duduk. Baik dia. Dicerita kalau misalnya ada yang mencoba untuk gini-gini dia nggak mau. Kamu tahu nggak mobil saya apa? Tuh lihat tuh, Corolla lama. Iya. Emang jujur banget deh. Sama dia di-fightin duitku balik. Gila. Nemu aja orang. Luntang lantung gitu. Ya. Staf ahli menteri. Kalau gue mesnya, dari situ gue deket. Kalau gue mesnya dia bisa naik lift. Kayak diarahin. Itu tuh gue. Kalau gue itu tuh. Soalnya gedungnya menteri ini, sebut saya gedung A, udah ketahuan deh di departemen apa. Gedung A. Ini tuh gedungnya beda daripada lain. Granitnya beda, gitu loh, mewah. Kita lantung aja, dipersilakan masuk, Pak. Dikasih lihat mobil saya ini dibuka jendela, Corolla lama. Lebih tua daripada DX. Mobil masih. Itu mobil saya. Kamu bisa modif gak? Belum. Gini. TBW ring 15. Belum. TBW ring 15 ya. Belum. Cepat cepet. Kayak gitu. Bisa telepon koyung langsung buat motor. Buat lampu. Jangan bercandain gitu. Iya, makanya. Itu mobil saya. Bilang Om Andre. Saya siap ada sebelah Adi Brata ya. Itu mobil saya di samping timur, top timur. Saya perlu Om Rijal sekarang. Gini. Tolong calling Ferry. Iya. Si bubur. Mau di interior saya. Cepat. Ferry jagoan gue, Ferry. Ferry jagoan gue. Gofar, saya udah lama. Staf ahli menteri mobil canggih-canggih. Buka jendela. Lihat itu, mobil saya Corolla. Tolong Andi GDT jemput mobil saya. Gue pikir lo berhenti anjing. Andi GDT Andi GDT jemput mobil ini.
Saya butuh pukatnya. Bila nih gini teh pakai lekbong untuk jemput. Sekarang bengkel ini daftar kita online Pak ya? Dia kemarin yang pas ngecek berita. Yang gue salut dia tuh nggak tahu kenapa ya, selalu nggak berhenti untuk thank you Bang E. Kagak di jalan rezeki lu, udah rezeki lu deh. Nggak putus-putus tuh. Tim Sekutu nih Bang, tim Sekutu gila katanya. Dia curhat. For the first time pecah rekor sebulan. Gila, Masya Allah. Duit set. Ya. Oh shit. CV gue besok udah daftar sama dia. Lu daftar? Daftar, mau benerin ituan doang. Kalau WhatsApp aja WhatsApp. Hah? Enggak Pak, online aja. Katanya sejak dari Sekutu pergerakannya lumayan. Bukan masalah gitu di. Masalahnya berarti lu nya yang benar. Iya, berarti bagus. Kerjanya amanah. Servisnya Iya, benar. amanah. Misalnya ada pemanggil nih, memang mungkin medium itu tuh jadi tempat buat mancing. Iya. Lu layanin bener, ya berarti orang tuh datang kedua kali. Udah nggak ada sangkut pautnya sama Tapi itu. gue gara-gara dia, gue yang tempat kunci yang Sunter tuh yang lo konten lo. Iya. Gue nyamperin gue sono gue bikin Nah, kunci gue. kenapa nggak bilang sama gua? Sama Om Raymond? Iya. Iya. Komandan. Sono iya. Iya. Bikin kunci serep gini-gini terus bikin gini. Di mana? Gue cari tuh, oh ada konten Gopar di mana alamat Sunter, gue samperin. Ada, masih ada tuh. Iya. Kongkonya tuh. Bukan telepon ya? Iya, bukan lu bilang gua. Ulang. Dan Andi GDT setiap sketsa Ramadan dan itu posting story. Gokil. Dia tuh support sama kitanya Gokil, gila gokil, loh. gokil. Iya. Gokil. Andi, mantap. Gua. Andi. Makanya. Gua bilang di, lu emang orangnya dasar baik. Baik dia. Kitanya baik, orang-orang baik. Bahkan sampai misalnya kayak orang datang ke dia cuma pengen ngobrol doang, kagak pengen benerin. Dilayanin. Dilayanin kan. Mentalnya bagus. Tim Sekutu geng ini diwadahin sama dia. Iya. Sampai misalnya kayak kemana warkopoling gitu. Iya. Sama dia dikumpulin, maksudnya di maintain gitu. Masya Allah ya. Baik. Nah, berarti emang lu yang baik deh, udah. Support dia sih emang Gawat. boleh. Andi best. Buat pelajaran juga buat teman-teman ya, itulah kenapa kita hidup di dunia ini harus banyak berbuat kebaikan. Oke. Jadi supaya juga kita udah meninggal dunia juga nama kita dikenangnya juga berbuat kebaikan, bisa menginspirasi kebaikan juga buat orang banyak gitu ya kan. Jadi jangan sampai kita ninggalin kehidupan dunia ini tuh ya dalam keadaan yang nggak baik lah. Nggak baik, habis itu cepet dilupain gitu ya. Supaya nanti masih cepet dikenang kayak pahlawan ya. Pahlawan sih cepet dikenang ya. Bukan seperti kenang, selalu dikenang. Tapi lu zaman pahlawan tuh, jadi. Pak, lu beli motor untuk cash mulu tuh. Apa kredit waktu itu? Supra cash. Jetek. Wah, ini pecah. Pertama kalinya gua dapat duit lumayan di kerjaan tuh. Awal-awal kerja lagi. Ya enggak, selain yang PC ya. PC itu udah lumayan lah. Ini dapat 3.500.000. Saat itu menurut gua gede banget. 2 kali UMR dulu tuh. Iya, zaman itu. 2003. Iya. Beli Supra X. Dari departemen kerjaan tuh yang di Ragunan. Jalan ke Kampung Rambutan naik bis ke Bogor. Sendiri. Enggak, berdua sama saudara gua. Dalam hati gua kenapa ke Bogor ya? Pas baru tahu dia mungkin mau dapat komisi kali saudara kan. Karena tuh dealer motornya sebelah rumah. Tapi karena emang gue euforianya beli motor pertama gitu loh. Datang situ tuh. Kerja ngumpulin tuh duit segala macem. Udah ngumpulin duit. Ada lagi duit digabung jadi 3,5 juta. Saking bela-belainnya gue pengen pakai motor tuh besok. Kagak pakai jaket gue dari Bogor sampai Setiabudi coy. Iya. Pakai baju kerja gue ke meja. Saking excited ya. Terus saya traktir bakso gue dulu sama dia. Dia makan bakso 3 piring. Dulu dia kan gapuak banget deh. Makan bakso 3 piring asli sama dia. Tapi sebenarnya kan lu zaman dulu maksudnya naik motor nggak yang bagus-bagus banget dulu. Enggak. Iya kan? Enggak. Asal Supra punya. Enggak, bukan maksud gue. Belum lancar kan dulu. lancar gila. Emang iya. Lancar. Lancar. Dulu kan zaman suruh dia kan belum bisa bawa mobil kan lo, Pak? Belum. Lu bisa bawa mobil Udah kapan? bisa, udah lama udah bisa. Cuman gue nggak berani
Gara-gara nyokap sebenarnya. Takut ya mobil orang gitu maksudnya. Dulu gue bilangnya sakit hati sama nyokap. Jadi gue bisa mobil tuh kelas 6 SD kan. Terus nyokap akhirnya punya Hyundai Getz pertama kali. Hai, stiker belakang. Black apa sih? Lupa. Black meong. Oh, Black Mehong. Stiker gede. Nanti stiker gede, tolak. Bagus. Black Mehong. Black Mehong. Nanti stiker gede. Black mehong. Enggak. Itu mobil. Mobil. Beli Getz dia, Hyundai Getz. Nyoba dong nyetir gitu. Nggak bisa. Meskipun di mobil malu, nggak boleh. Nanti kalau punya duit sendiri, sakit hati gue saat itu. Gue pikir kayak, kok mak gue gini banget ya. Dari situ gue nggak mau berani minjem mobil-mobil orang. Iya. Kayak, ntar aja kalau punya duit sendiri nih gue belajar. Iya. Gitu. Tapi ternyata itu motivasi sebenarnya. Motivasi. Gue juga gitu sih. Ternyata nyokap bener nih. Karena kata nyokap, gue baru tahu kalau lu minjem mobil orang untuk ngendarain segala macam, kalau nabrakan apa gimana, lu belum ada duit untuk ganti. Masa lu mau musuhan sama orang gara-gara beginian? Ternyata itu intinya. Betul, gue setuju. Iya. Orang gue pertama kali akhirnya nyobain mobil lagi pas Brio, coy, beli Brio. Mobil pertama lu itu. Iya. Gue ikut tuh. Itu diajarin sama Neng. Udah beli nih diajarin sama Neng, dilancarin. Neng Pick 2. Iya. Mobil pertama dia bener. Neng bilang tuh lo kalau ke Singapura bilang ntar temuan gitu. Iya. Celah. Singapura. Tangga gue itu kan ini. Itu telak tuh, mobil pertama. Tapi enggak sih emang. Kita juga dulu motor-motoran kan, zaman-zaman kerja motor juga. Pokoknya kalau setiap beli motor pasti ada Magicom belakangnya. Gue. Iya. Buat barang juga. Sampai. Buat barang. Iya. Selalu gue pakai box belakang tuh. Buat barang soalnya. Kan dia emang mondar-mandir, bikin apaan, kop surat, apa Iya, sampai tinggi di segini gue kalau ngangkut cetakan di motor. Begini duduk, Sampai gue bikin toko yang di Kemang tuh masih gue. Apa sih nama tokonya? Pisten. Iya. Bukan si Lolas. Oh. Tapi Pisten juga masih tuh gue bikin cetakan awal-awal. Masih sih. Kan gue nyetak. Apaan? Ini masih yang nyetaknya. Cetaknya masih. Awal-awal tuh, awal-awal. Sisanya udah ngasih ke orang. Pas Piston mau Ucup juga tuh yang bikin cetakan. Karena gue tahu ilmunya kok. Karena kalau kita nyetak sendiri itu jauh lebih murah. Jadi ilmunya udah ada. Sama kayaknya lu juga doyan, Pai. Iya. Ngulik-ngulik ya? Doyan dia, kalau nggak sih udah cari cara lain untuk orang yang ngerjain. Menurut gua dia juga doyan, berarti dia telaten dia. Kenal sama Mandra, Iya. ketemu percetakan Kebayoran. Iya. Toko kertas kemenangan. Depan rel. Iya. Tahapan-tahapannya ada tuh. Iya. Ngulik-ngulik gitu loh ya. Iya. Bikin negatif filmnya. Ngulik-ngulik. Tapi pisopon gue kulik. Apa? Pisopon. Kalau misalnya kardus nih bisa ditekuk. Biar nggak patah pakai pisopon. Pisopon tuh buat nekuk, ada satu pisau lagi yang buat mutus. Bahan gas perspek asam Kak. Wah itu apalagi jadi pengrajin gasper dulu. Gue nggak apa-apaan pagu begitu. Lu mau bikin gas perspek dulu zaman SID belum pakai itu kan? Mau dong kayak gitu dong bang, kayak gitu. Ayo belanja sama gue, asam Kak tuh kan, beli gitu-gituannya, termasangin sendiri. Baru tuh gas perspek kan dulu gaul aja tuh orang pakai gitu. Make di parkit gaul loh, Plaza Senayan masih oke. Iya, Bikin gasper dulu gue. Lu jualin nih? Bikin tanah, kadang-kadang beli kulitnya yang imitasi Tanah Abang. 7 Loki ya udah jadi. Iya, 75, gelang-gelang. Spike. Ada kulit asli, ada yang kulit imitasi. Ngelem-ngelemnya. Ngelemnya pakai getah. Iya. Enggak. Tapi dulu yang kaset social distress jual-jualin ada untung tuh, Pak? Kagak ada. Kagak ada. Kaset. Kaset 20.000 harganya. Kaset kagak ada. Apaan 10.000? 10.000. Wajah yang bikin itu. Yang percetakannya Warner Bros itu? Jangan lo. Fotokopi ya? Iya, Kagak, gila, enggak. cetak. Cetak. Ya, tapi kok kayak fotokopi. Orang ya? tempat Ini muka apaan sih? Muka apaan sih? Mesin toko. Tahu muka orang. Depan korban kayak perang. perang ya? Iya, nenek-nenek. Iya. Itu sama Ruang Cipta nggak dibikinin covernya sama Ruang Cipta?
Social distance. Jangan dulu kan ngerjain sendiri semuanya. DIY. Betul. Iya. Singkatan dari Do it yourself. Footnote boom. apa lagi istilah apa? Istilah apa? Gue lebih ke judul lagu sih. Ayo coba. Kukil Baby. Iya. Ayo Jo, ini kita berdua, ayo. Ayo, Anarchy in the UK. Oh, Sex Pistol. Nama Ben? Iya, oke. Rancid. Explo. The Exploiter. Exploiter. Iya. Tinggi. Iya. Phone-nya ada kotaknya begini. Iya, benar. Anak IKJ benar tanda tanya begini gini. Tembok gini, nyender tembok gini. Albumnya. Ramones. Rancid. Udah. Rancid tuh deh. Oke. Warzone. Oh, cover lagu I Did It My Way oleh Sex Pistol. Ada. I Did It My Way. Sorry, serak. NoFX masih pang. Oh, FX. Albumnya bersetubuh dengan hewan. Iya. Albumnya. Betul. Cover. Kambing domba. Domba. FX. Offspring jatuhnya pang juga kan? Bukan. Iya. Pas masuk Lumayan sini lah, ya. lumayan lah. Iya kan? Lumayan. Green Day ya. Ya, lumayan lah. Daerahnya. Lumayan. Daerah-daerahnya. Cuma di pang lu nggak bisa sell out ya.